Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah menuntun dan memelihara hidup kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita beribadah bersama-sama saat ini, kiranya Tuhan akan menolong kita, namun tetaplah bersyukur karena Dia sudah menolong dan menyertai kita. Mari secara pribadi kita mengambil waktu teduh untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari bersyukur kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah kita Allah yang begitu baik. Kasih-Nya sejati dalam hidup kita. Dia yang mengaruniakan kebaikan dalam hidup kita. Bukan karena kebaikan kita sehingga kita boleh ada saat ini. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang diberikannya bagi kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia yang memberikan kasih yang sempurna dalam hidup kita. Apapun kondisi dan keadaan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Kami memohon Tuhan sertailah kami Tuhan. Bahkan layakan kami untuk dapat beribadah di hari ini. Kami memohon Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kami. Kuduskan dan layakan kami semua untuk dapat beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah di saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir terjadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita bersyukur karena kesukaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Alam semesta terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, bahkan semua ciptaannya patut memuji dan memuliakannya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 2. Kita baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara ayatnya yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya,
Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan Allah yang sudah datang ke dalam dunia, lahir bagi kita semua untuk menyelamatkan kita. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari sukacita kita nyatakan dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. diberitakan bagi kita, biarlah hati dan pikiran kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan Allah yang terus menyertai kita, firman-Nya yang menyatakannya bagi kita. Firman berkata, kau beserta, maka kuat roh dan jiwa.
Salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini untuk kesempatan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu dan juga merenungkan kebenarannya. Kiranya apa yang kami baca dapat kami mengerti dan juga menolong kami untuk lebih menghormati Tuhan, mengasihi Engkau dan hidup hanya bagi-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan juga melakukannya di dalam kehidupan. Dan saya memastikan bahwa itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini kita membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Bapak Ibu, di minggu kedua bulan Desember ini kita akan senantiasa mengkhotbahkan kisah-kisah di sekitar perayaan Natal Yesus Kristus. Tema Gereja Kemah Injil Indonesia, tema Natal GKI tahun ini adalah Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Di minggu yang pertama Bapak Ibu kita sudah mendengar firman bagaimana Allah memulihkan keluarga dan melalui keluarga. Kita sudah mendengar kebenaran bagaimana Tuhan berkarya sehingga penggenapan rencana penyelamatan oleh Allah dikerjakan oleh Allah melalui keluarga. Yang pertama adalah keluarga Pak Sakaria, seorang imam dengan istrinya juga Elizabeth yang ada keturunan Harun, tetapi sampai usia lanjut tidak mendapat anak, namun oleh karya dan mujizat Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib di mana Yohanes sebagai seorang pribadi yang diutus mendahului kehadiran Allah menjadi manusia, maka Yohanes diutus melalui keluarga Imam Sakaria. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema kita adalah pemulihan terbesar. Pemulihan terbesar, yaitu pemulihan relasi manusia dengan Allah. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 dicatat bahwa Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Dalam konteks orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu, bertunangan, engagement ini adalah sesuatu yang sangat serius. Bahkan meskipun belum hidup bersama, seorang yang sudah bertunangan disebut suami dan istri. Namun
dalam Injil Lukas dicatat juga bagaimana malaikat Gabriel telah datang kepada Maria dan menyatakan bahwa Maria akan mengandung. Dari pihak Maria kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Jikalau bagi keluarga Zakaria mendapat anak, sesuatu yang disambut dengan penuh sukacita oleh karena sudah lama mengidam-idamkan anak. Tetapi dalam konteks hubungan Yusuf dan Maria, maka Maria di saat mendengar Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung, ini sesuatu yang sangat sulit. Menempatkan dia di dalam satu kondisi perempuan yang mengandung tanpa ada hubungan dengan seorang laki-laki sangatlah sulit untuk diterima. Bahkan bagi tunangannya yaitu Yusuf, waktu mendengar bahwa Maria mengandung, pastilah meskipun tidak dicatat dalam Injil Matius dan Lukas, pastilah Maria memberitahukan kepada Yusuf bahwa ia telah mengandung dan ia menyebutkan prosesnya ini terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan bahwa malaikat Gabriel telah menampakkan diri kepadanya. Tetapi sebagai seorang laki-laki normal, Yusuf tidak percaya. Bagi dia, mungkin meskipun Maria tunangannya adalah seorang gadis yang baik, mungkin saja dia tetap bisa bikin kesalahan. Sehingga sekarang mengandung dan bagi Yusuf ini bukan tanggung jawabnya. Tetapi firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, Yusuf ini dalam ayat 19 dikatakan, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam konteks orang Israel bertunangan sudah disebut suami dan istri, hanya belum kumpul, belum hidup bersama. Jadi dengan status sebagai orang yang tulus hati dan memang tidak mau mencemarkan, tidak mau merusakkan, tidak mau memperburuk kondisi dari Maria, gadis yang dikasihinya, maka Yusuf bermaksud menceraikannya diam-diam. Mungkin dia hanya berpikir ya udah dibiarin aja begitu tanpa harus memberitahu kepada siapapun. Walaupun ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi dari pihak Yusuf dia berpikir mungkin dengan cara seperti ini tidak akan terlalu memperburuk kondisi Maria. Tetapi Bapak Ibu di saat ia mempertimbangkannya dalam ayat 20 dikatakan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi oleh penetapan Tuhan, pada waktu Yusuf sulit untuk menerima keberadaan Maria yang mengandung oleh karena menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan, menggenapi rancangan penyelamatan Allah bagi manusia di mana Mesias lahir dari kandungan Maria. Maka Tuhan mengutus malaikat dan di dalam mimpi berkata demikian, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kepastian pertama yang dinyatakan oleh malaikat kepada Yusuf adalah bahwa Maria mengandung ini oleh karena dari Roh Kudus. Memastikan untuk Yusuf sebagai tunangannya bahwa Maria mengandung bukan karena ketidaksetiaan kepada seorang pria yang lain. Dari Roh Kudus. Kita tahu Bapak Ibu, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi, tetapi tetap satu. Kita tahu Bapak Ibu sejak penciptaan Allah sudah memperkenalkan dirinya dalam bentuk jamak. Pada saat Allah menciptakan manusia, ia sudah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan kata jamak ini menunjukkan bahwa pribadi Allah memang 3 tetapi tetap satu. Bapak Ibu, jadi Roh Kudus di sini adalah karya Roh Kudus di sinilah yang membuat Maria dapat mengandung. Bukan karena hasil usaha manusia dan bukan juga karena ketidaksetiaan Maria. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki. Yang kedua nanti yang lahir ini adalah anak laki-laki. Yang ketiga bahwa nanti namanya dia harus diberi nama Yesus. Karena
Dialah yang firman Tuhan katakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bayi ini hasil karya dari Roh Kudus. Kedua, laki-laki nanti diberi nama Yesus. Dan anak ini lahir untuk satu tujuan yang sangat penting. Satu tujuan pemulihan, kesembuhan, pemulihan, yaitu relasi antara Allah dan manusia. Bahwa pribadi yang akan dilahirkan ini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, dari apa yang dinyatakan oleh malaikat ini, kita mendapat satu kepastian bahwa hal terpenting bagi bangsa Israel bukanlah soal pembebasan dari perbudakan negeri-negeri asing. Bukan soal bahwa mereka masih dijajah oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Tetapi ada satu bagian di mana hal terpenting yang Allah ketahui. Bahwa hal terpenting bagi Israel adalah bahwa mereka harus mendapat jalan penyelamatan dari dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara, pemulihan terbesar di dalam dunia ini, termasuk bagi kita, adalah secara rohani. Seringkali Bapak Ibu kita waktu menghadapi masalah-masalah hidup, kita berpikir ini adalah kebutuhan terpenting kita. Waktu kita kesulitan keuangan, kita berpikir masalah utama kita adalah uang. Kalau saja kita dapat uang lebih banyak, kita bilang mungkin hidup saya akan lebih bagus. Seringkali kita berpikir masalah utama kita bukan uang, tetapi kesehatan. Kalau saya lebih bisa hidup lebih sehat, kalau pasangan saya bisa lebih sehat, kalau anak-anak saya lebih sehat, kalau saya lebih sehat, kita berpikir hidup akan jauh lebih baik. Seringkali kita juga berpikir masalah terbesar kita adalah oleh karena kita tidak mendapat jabatan yang kita harapkan. Kita berpikir kalau saja kita dalam posisi yang bagus seperti itu, pastilah hidup kita akan lebih bahagia. Pastilah kita akan lebih senang. Seringkali Bapak Ibu, manusia hanya melihat needs, kebutuhan-kebutuhan yang nampaknya untuk mengisi hidup jasmani kita. Memuaskan rasa kebanggaan manusia akan popularitas. Tetapi kita tahu Tuhan mengetahui yang paling penting untuk kita adalah pemulihan secara rohani. Bapak Ibu, kita ingat sebagaimana seorang anak, seorang bayi di dalam kandungan ibunya, dia bergantung penuh untuk hidup dari ibunya melalui tali plasenta. Kita tahu Bapak Ibu, kita pun sebagai manusia secara hidup rohani kita bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin kita merasa, kita baik-baik saja. Kita tidak ada masalah-masalah yang berat menyangkut masalah keluarga, masalah keuangan. Mungkin kita merasa kita cukup sehat. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tahu yang paling penting dalam hidup manusia bukanlah soal sejahteranya secara jasmani. Bukan sehat tanpa sakit sama sekali. Tetapi bagaimana dia benar-benar mengalami pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kita tahu masalah relasi kita dengan Tuhan, ini bukan soal kita kurang pintar. Bukan kita soal kekurangan kita dalam sumber daya yang lain. Tetapi yang seringkali menjadi masalah utama kita adalah masalah dosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dalam dunia, meninggalkan surga, menjadi sama dengan manusia. Lahir lewat kandungan seorang wanita dan masuk di dalam dunia ini. Hadir di planet bumi ini 2000 tahun yang lalu untuk tujuan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, kita sadar kita orang berdosa. Kita tahu bahwa masalah-masalah kita seringkali berkutat dalam soal hubungan kita yang tidak benar dengan Tuhan. Meskipun kita sakit, tapi kalau relasi kita dengan Tuhan kita tahu baik. Kita bisa doa dengan penuh iman. Kita bisa sungguh tabah menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalaupun ada masalah-masalah keuangan Bapak Ibu, sepanjang hubungan rohani kita dengan Tuhan bagus, kita tahu kesulitan keuangan tidak bisa menghilangkan sukacita abadi kita dalam hubungan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita ada harapan-harapan di masa depan yang belum tergenapi, sepanjang ada hubungan yang benar dengan Tuhan Bapak Ibu, kita ada daya juang yang sangat kuat untuk berusaha dalam doa dan bekerja. Tetapi kalau secara rohani Bapak Ibu kita hidup di dalam dosa, kita tahu betapa kita lemah dan tak berdaya
untuk berjuang. Kenapa? Karena kita tahu sumber daya kita terbesar adalah dalam hubungan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam merayakan Natal tahun ini, marilah kita kembali kepada hal yang paling dasar dalam hidup kita. Baik pernikahan kita, keluarga kita, dan pelayanan ini. Suatu hubungan yang benar dengan Tuhan. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia bahkan sudah mengorbankan diri di kayu salib bagi kita. Berita ini telah dikumandangkan kemana-mana. Kita sudah percaya kepada berita ini. Kita telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, hubungan ini harus terus dipelihara dengan benar. Benar pada waktu kita percaya, keselamatan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tetapi jangan lupa tanggung jawab manusia kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kalau kita jatuh di dalam dosa, jangan biarkan kita berlarut-larut hidup di dalamnya. Kita harus segera bangkit. Siapakah yang jatuh dan tidak bangkit? Siapakah yang gagal dan tidak mau berusaha kembali? Marilah Bapak Ibu secara rohani, tekad juang kita juga sama. Kalau kita jatuh secara rohani di dalam tahun-tahun ini, mengakhiri tahun ini Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh. Kalau selama ini kita mengabaikan keluarga kita, jangan lupa kembali. Seperti malaikat berkata kepada Zakaria bahwa Yohanes, dia akan membuat bapak-bapak, hati bapak-bapak kembali kepada anaknya. Satu pemulihan kepada hubungan keluarga. Jangan abaikan pernikahanmu lagi. Jangan abaikan anak-anakmu. Jangan abaikan pasanganmu. Mari kembali perbaharui yang ada. Kesempatan dalam pertobatan sejati. Seorang bapak bisa jatuh dalam dosa, mengabaikan keluarga dan pernikahan. Tetapi waktu tahu kebenaran ini kembali bangkit. Seorang istri mungkin bisa tidak setia kepada pasangan. Mengalami masalah-masalah dalam hidup. Tetapi waktu engkau dengar firman, jangan lupa Yesus ingin engkau kembali datang kepada dia. Dibaharui dari kehidupan penuh dosa, dapat pengampunan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Kalau engkau orang muda, selama 1 tahun ini kau gagal secara rohani, jangan pernah lupa Tuhan tidak tinggalkan engkau. Engkau miliknya, dikasihinya. Engkau tak terpisahkan dari kasih Tuhan. Ya, ini kebenarannya. Bahwa kesetiaan manusiawi kita tidak bisa diandalkan. Tetapi jangan lupa, Allah yang setia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Allah memang setia. Tetapi dari pihakmu sebagai manusia, kalau engkau sadar hidup dalam dosa, kembali datang. Akui dosamu. Tuhan mau ampuni, Tuhan mau pulihkan. Jangan lupa pemulihan terbesar bukanlah soal sembuh dari sakit. Pemulihan terbesar bukan soal bahwa engkau bangkit dari kehidupan ekonomi yang terpuruk. Tetapi pemulihan terbesar bahwa kita tahu dosa-dosa kita telah diampuni. Surga telah dijamin. Dan kalau kita jatuh di dalam dosa, kita dapat peluang kembali sepanjang masih ada nafas kehidupan untuk dapat pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu rayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita untuk kepastian bahwa Yesus yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka juga telah datang untuk saya dan engkau, untuk keluargamu dan untuk setiap orang yang telah percaya kepada Yesus dan menerima dia menjadi Tuhan dan penyelamatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pada hari kami membaca firman, diingatkan kembali bahwa Engkau ya Yesus 2000 tahun yang lalu telah datang untuk menyelamatkan umatmu dari dosa mereka. Kami orang-orang di zaman ini juga tahu, kami orang berdosa yang binasa tanpa Engkau. Tetapi waktu Engkau datang menjadi juru selamat bagi kami telah percaya, menerima, kami juga mengalami pengampunan dosa, mendapat kepastian surga. Ajar kami ya Bapa, meskipun mungkin ada kondisi-kondisi yang belum berubah, yang sakit mungkin masih harus berjuang, bergumul, bukan persoalan-persoalan yang nampaknya tak habis-habisnya. Yang penting kami ada dalam satu hubungan yang benar dengan Tuhan. Pemulihan terbesar sudah terjadi, bahwa dosa-dosa kami telah diampuni. Maka kami tahu ada kekuatan iman, daya juang yang kuat dalam doa, menanti Tuhan. Pasti kami bisa melaluinya dan tetap hidup memuliakan Engkau. Kalau ada yang gagal dalam tahun-tahun ini, dalam hari-hari ini, merasa bahwa Tuhan telah tinggalkan dia. Kiranya hari ini Bapak mau jamah hati mereka dan angkat kembali untuk bersedia datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Dan dapat pemulihan terbesar, dosa diampuni. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan sama-sama kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk dapat memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan berkatilah semuanya itu agar supaya dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan setiap pribadi yang mengolahnya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Terpuji nama-Mu Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber segala berkat, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta The 70 Son. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan sepanjang minggu yang lalu. Leonardori, Elvi, Daniel Dipen, Saiba Auralia, Sendestria Nuyula Kristifan, Andri Nathaniel, Dwi Prasetyo, Simei Eli, Henry Maukar, Jessica Ceko, Awing Namsun, Henry Batara, Elizabeth, Kenny Robert, Nicholas Andrianus, Berlanta Ginting, Surya, Quina Kalita Chandra, Eliezer Yohanes, Teresa Kristi, Yuliati Ubang, Desander Nathaniel, Desti Ulandari, Yung Tri Wahyuni, Chris Yeriko, Cantika Bella Kristiani, Chelsea Anastasia Betrik, Barnabas Lakung, Desmianti, Ule Agang, Uring Ipui, Delviana, Reira Natasha, Arjuna Dion Marcelo, Doni Irawan, Juan Davinson, Jelsa Gisela, dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Nurdin dengan Ibu Yuliana Lawai, keluarga Bapak Eliezer Unya dengan Ibu Ernawati Apuy, keluarga Bapak Elias Kasing dengan Ibu Jul Trivena, dan keluarga Bapak Joni Sintara Rumengan dengan Ibu Novriati, dan keluarga Bapak Yohanes dengan Ibu Awing Apuy. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap anggota jemaat yang telah berulang tahun sepanjang minggu ini dan juga berulang tahun pernikahan. Semua harapan yang ditaruh di dalam tangan-Mu, kami percaya Bapa berkuasa untuk menjawab, memulihkan kehidupan setiap pribadi anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Harapan-harapan dan doa mereka
bahkan lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Tuhan mengetahui. Jawablah mereka ya Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan, usia perkawinan bertambah, kiranya juga semakin saling mengasihi, setia kepada pasangan, dan sesuai dengan janji pernikahan untuk setia di dalam kondisi apapun, bahkan hanya maut yang dapat memisahkan. Hari ini kami juga bersyukur oleh karena pelaksanaan pilkada baik pada tingkat provinsi dan juga kabupaten, khususnya di Kalimantan Utara dan juga untuk kabupaten telah terselenggara dengan baik. Dan nanti sampai ada pengumuman secara resmi, kami menanti waktu itu dan percaya bahwa apa yang sudah kami lalui bersama sebagai warga baik Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, semua di dalam kehendak dan kendali Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa apa yang sudah kami doakan, Tuhan telah dengar. Dan apapun yang kami terima, meskipun ada perbedaan harapan, perbedaan keinginan, ketika sudah ada hasil akhirnya, kami disatukan untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa kami, provinsi kami, dan juga kabupaten kami pada waktunya. Kami mengingat jemaat yang dalam keadaan sakit, Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna Asung Usat, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dor Cemerang, Marlina Alung, Rudina, Lilit, Elizabeth, dan juga beberapa anggota jemaat yang sakit namun tidak menyampaikan kepada kami. Kami tahu bahwa Bapa di surga mengetahui semua harapan-harapan dan doa mereka. Beberapa orang sedang berjuang oleh karena terinfeksi COVID-19. Kami percaya jikalau di dalam doa hari ini kami dapat mendoakan mereka, ada harapan yang besar untuk pemulihan. Jikalau mereka dalam kekhawatiran yang kuat, kami mohon Tuhan beri kelegaan dan kekuatan yang baru. Bahkan sementara kami sedang berdoa hari ini, ketika ada pribadi-pribadi yang juga tengah berseru kepadamu di dalam doa dan sedang sakit, kiranya Bapa Engkau menjamah mereka. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru hari ini. Dan jikalau hati lemah dapat penghiburan, kemenangan melalui situasi yang sulit ini. Bapak, kami juga berdoa hari ini untuk seluruh penyelenggaraan perayaan Natal di sepanjang bulan Desember ini, dan dalam situasi pandemi apapun bentuk perayaan yang akan dibuat, pelayanan diakonia pun kami doakan semuanya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Injil diberitakan dan banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami belum melihat hari-hari ke depan kami atau tahun-tahun ke depan kan kami jalani, tetapi kami percaya dalam iman dan dalam doa pada hari Tuhan telah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita percaya meskipun dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita percaya Tuhan tetap menyertai. Meskipun jalan Tuhan tidak terselami, namun tetaplah percaya Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya tetap sempurna dalam hidup kita. Mari melangkah dalam hidup kita di sepanjang minggu ke depan. Kita percaya dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Rencana Tuhan indah dan penuh damai sejahtera. Jalan
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sepanjang ibadah pada hari ini. Puji-pujian yang telah kami nyatakan sebagai tanda syukur dan iman kami akan Engkau, kiranya melaluinya Tuhan dipermuliakan. Dan firman yang telah kami dengar, kiranya kami dapat kekuatan untuk hidup bagi-Mu sepanjang waktu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita di saat ini disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.